بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, Ana ingin membacakan beberapa ayat dari Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 17 sampai ayat 21. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari, dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari maupun pada waktu zuhur, tengah hari. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kuburmu. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Allah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أكمل أنكحتك وزوجتك مخطوبتك ابنتي رمان بنت أحمد بن عبد الله بوزر بالمهر $1,000,000 حالا. قبلت نكاحها وتزويجها بالمهر المذكور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, khususnya Akmal bin Afif Al-Gaiti, hafizakallah. Akmal tahu berapa kasus perceraian tahun lalu di Bondoso? Dari 5.000 pernikahan. Di Bondoso ini hampir tiap tahun 5.000 yang zuat.
termasuk hari ini Akmal yang Zuan. Tahun lalu itu yang cerai 1447. Bayangin ya, dari 5.000 orang berapa? 1/4, bahkan lebih 1/4 yang bercerai. Kenapa itu terjadi? Padahal ketika orang menikah, yang dia pikirkan bagaimana rumah tangganya berlangsung sampai mati. Bahkan dia berharap si kakek dan nenek ini bisa menikahkan cucu-cucunya. 1446 tahun yang lalu, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada para sahabatnya, kalian ingat ada 6 perkara yang terjadi sebelum harinya kiamat, sebelum terjadinya kiamat. Yang pertama beliau sebutkan adalah mauti, kematianku. Dan Rasul SAW sudah meninggal dunia. Kemudian di antara yang beliau sebutkan, beliau mengatakan, "Thumma fitnah la yabqa baitun minal Arab illa dakhalat." Kemudian nanti akan terjadi fitnah yang tidak satu rumah pun kecuali dimasukin oleh fitnah itu. Ketika para ulama menjelaskan fitnah apa yang masuk ke setiap rumah, bukan hanya di beberapa riwayat disebutkan, bukan hanya rumah tembok, rumah dari kulit pun, rumah dari tanah pun akan dimasukin oleh fitnah. Sebagian mereka mengatakan boleh jadi fitnah itu adalah internet. Dan kita lihat internet dengan semua turunannya itu seakan-akan yang mengatur kehidupan pasangan suami istri. Jadi ada standar TikTok ya. Gimana istri yang soleha menurut TikTok. Bagaimana suami yang soleh menurut TikTok. Atau nanti lagi ada menurut Instagram. Jadi kadang-kala perempuan-perempuan itu kalau lagi ribut sama suaminya, mungkin dia akan kirim standar TikTok kepada Akmal. Ini loh, seharusnya kamu itu kayak gini. Dan itu terjadi. Ada standar yang mengatakan suami itu sebelum kerja tolong telepon istrinya gitu loh. WA istrinya kalau bisa foto gitu ya. Mau lagi garap. Kayak mau suaminya mungkin tukang ngarit ya. Sebelum ngarit dia itu foto dulu rumput yang mau diarit. Laporan sama istrinya. Itu baru suami yang soleh gitu loh. Kalau suami yang nggak pernah WA istrinya ketika kerja, dianggap bukan suami yang soleh. Bahkan pernah datang kepada ana suami istri yang betul, istrinya mengatakan, Ustaz suami ana nggak pernah WA ana ketika kerja Ustaz. Loh, ana ngomong. Dulu orang itu ana sampaikan, ketika keluar rumah bekerja, kapan ketemu istrinya? Ya nanti sore sudah. Lah telepon, wala WA, wala apa. Alhamdulillah bojone teko selamat, alhamdulillah. Tapi sekarang dengan adanya standar-standar itu akhirnya banyak terjadi perubahan. Terus gimana cara menyelamatkan rumah tangga? Karena ana rasa Akmal sudah belajar. Akmal belajar di pondok, belajar di Lipia. Ingat nasihat ana buat Akmal, ilmu yang dipelajari itu nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya, kecuali diamalkan dengan ikhlas. Karena kelak pada hari kiamat, Akmal nggak akan ditanya berapa banyak hafalan Qur'annya, berapa banyak hafalan hadisnya. Yang akan ditanya, kata Nabi SAW, an ilmihi madza amila bihi. Yang akan ditanya ilmunya dipakai buat apa gitu. Ada orang yang pinter ngomong di depan orang, tapi nggak pinter ngomong sama istrinya. Ada yang pinter dia berkhidmat kepada sohib-sohibnya, kepada murid-muridnya, kepada rekan-rekannya, tapi kepada istrinya enggak. Sampai berapa banyak wanita yang curhat, dia mengatakan, Ustaz, setiap orang yang ketemu sama suami anak, ini cerita di luar negeri. Dia ngomong, suami anak ini dokter, Ustaz. Dia ngomong, setiap pasien ketemu sama suami anak selalu mengatakan, ya Allah beruntung kau ya, dapat suami dia, beruntung kau ya. Sampai kata dia, anak kepingin jadi pasiennya aja, Ustaz, daripada jadi istrinya. Karena pasien ketika datang bawa apa? Bawa fulus. Ketika istri datang minta apa? Minta fulus gitu. Jadi ada perbedaan sikap. Bagaimana dia menyikapin pasiennya, bagaimana dia menyikapin istrinya. Maka tolong Akmal sebagai seorang yang sudah belajar agama, udah ngerti, udah banyak hafalannya, bagaimana ilmu itu diamalkan. Di hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, dia pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan itu? Ketika terjadi banyak fitnah ya,
ketika terjadi banyak kekacauan, yang sampai Nabi SAW mengatakan badiru bil a'mal ya, fitanan kaqita'il lailil mudlim. Kalian cepat loh dia amalno ilmu itu. Jangan ditunda-tunda. Sebelum datang fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Ketika fitnah itu datang, na'udzubillah min dzalik, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih ikut kajian, masih sholih, paginya kafir. Apa yang terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Maka Uqbah bin Amir, dari seringnya dia mendengarkan masalah-masalah yang akan dihadapi, maka dia bertanya, man najah ya Rasulullah? Bagaimana supaya kita selamat? Apa sih tips-tips supaya selamat? Kata Nabi SAW ada 3 hal. Beliau mengatakan yang pertama, amsik alaika lisana. Jaga lisanmu. Kalau sekarang jaga lisanmu dan jaga tulisanmu. Dulu orang nggak banyak nulis, tapi sekarang orang nggak banyak ngomong, tapi banyak nulis. Jaga lisan. Dalam kondisi apapun seorang muslim, sebagaimana kata Nabi SAW, dan ini buat Ruman ya, semoga Ruman mendengarkan suara anak. Nabi SAW mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Buat semuanya yang hidup di dunia maya, yang suka menulis komentar, ingat sabda Nabi SAW. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia mengatakan yang baik, atau dia menulis yang baik, atau diam. Diam sudah. Jangan pernah menyampaikan informasi yang kurang berguna. Jangan pernah memberikan komentar yang hanya akan mengantarkan kita ke neraka. Sampai Nabi SAW pernah mengatakan, innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fin nari 70 kharifan. Ada seorang yang ngomong, kata Nabi SAW, ya ngomong, mungkin menurut dia omongan itu nggak ada masalah gitu. Padahal Allah murka dengan omongan itu. Akhirnya dia masuk ke neraka gara-gara satu kata, 70 tahun dia berada di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka yang pertama buat semua pasangan suami istri, tolong dijaga lisannya. Katakan yang indah buat suaminya, katakan yang indah buat istrinya. Dan ketika Nabi SAW ditanya tentang haknya istri, insya Allah Akmal tahu hadisnya, kata Nabi SAW, wala tuqabbih. Jangan pernah jelek-jelekin istri. Akmal datang lamar Ruman, Akmal senang, tapi Ruman ini punya banyak kekurangan. Tapi jangan pernah menjelek-jelekan istrinya. Dengan segala kekurangannya, terus gimana? Dia punya kekurangan. Kata Nabi SAW, la yafraq mu'minun mu'minan. Nggak boleh. Seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman, nggak boleh. Ini beriman nih. Dicintai Allah Azza wa Jalla al-mu'minun. In kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Kalau ada yang kau nggak sukai dari Ruman, lihat yang lainnya. Dia punya kekurangan jelas. Maka tolong lisannya dijaga. Yang kedua kata Nabi SAW, wal yasa'ka baituka. Hendaklah engkau mencukupkan diri dengan rumahmu. Tapi tadi fitnahnya udah masuk ke rumah. Bagaimana kita mencukupkan diri dengan rumah? Cukupkan dengan istrimu, jangan melihat yang lainnya. Seorang tidak akan pernah puas dengan istrinya ketika dia melihat wanita lain. Dia tidak akan puas dengan harta yang dimiliki ketika dia melihat kepada yang lain. Cukuplah engkau di rumah sudah. Nggak usah banyak keluar, nggak usah sibuk dengan media ya. Dan buat emak-emak juga jangan sibuk menghabiskan waktu dengan sesuatu yang tidak berguna. Kalau kau mau buka HP, ini buat Ruman juga, buat semua istri di sana. Kalau mau buka HP, sebelum kau buka HP, baca Quran 1 halaman lah. Baca Quran 1 halaman. Ini yang akan mendampingi kita di kuburan nanti. Bacaan Quran kita. Baru kau buka WA, buka yang lainnya. Kadang-kadang seorang buka Instagram, TikTok 1 jam, 2 jam, lepas. Quran 5 menit udah capek. Wal yasa'ka baituka, udah jangan keluaran rumah. Keluar juga bisa dari handphonenya, jangan sibuk masuk ke marketplace ya, sibuk ngelihat Tokopedia, Shopee, mau apa gitu loh. Udah yang di rumahmu itu milikmu. Tapi ketika seorang melihat keluar, nggak akan pernah puas, nggak akan pernah bersyukur dengan rumah tangganya. Engkau punya rumah tangga dan jangan ngurusin rumah tangga orang lain. Yang ketiga, kata Nabi SAW, wabki ala khati'atika. Tangisilah dosa-dosamu. Akmal punya banyak dosa. Ruman punya banyak dosa. Kita ini semua punya banyak dosa. Karena sudah menjadi ketetapan Allah Azza wa Jal, kullu bani Adam khata'. Semua banyak dosa.
Maka sibukkan diri, nggak ngurusin orang, ngurusin dosa-dosanya. Ketika seorang membangun rumah tangga, tadi kalau dilihat ada 1447 perceraian. Kadangkala yang menyebabkan mereka bercerai masalah ekonomi, masalah ngeliat keluarganya fulan, aku nggak kayak gitu. Sudah, tangisi dosa-dosamu, jangan sibuk dengan rumah tangga orang lain. Dan yang terakhir buat akmal, Nabi SAW mengatakan, khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Bicara akhlak nih akmal, nggak bisa dilihat, dinilai akmal waktu kuliah, nggak bisa. Nggak bisa. Kalau lihat bacaan Quran, oh iya fulan hafal 30 juz, bisa dilihat dari nilainya. Hafal hadis, tapi akhlak nggak bisa dinilai dari tulisan, dari rapot, nggak bisa. Bisa jadi ada orang yang pelajaran al-akhlak al-islamiyah dia dapat 99, tapi ternyata penerapannya dia dapat 6, sebenarnya dapat 5. Maka tolong jadilah orang yang terbaik buat Ruman, dan semoga Allah memberkahi rumah tanggamu. Adapun buat Ruman di sana, ingat ya, Ruman menikah dengan seorang ustadz, seorang yang faham agama, seorang yang ngerti agama, dan Ruman pun sudah belajar agama. Muliakan suamimu. Rasul SAW ketika ada seorang perempuan yang curhat ya, kemudian ketika dia mau pulang, Nabi tanya sama dia alaihi salatu wassalam, adzatu zaujin anti, engkau punya suami? Kata perempuan ini, bala ya Rasul, aku punya suami, kata dia. Kaifa anti lahu, gimana sikapmu kepada suamimu? Apa jawaban perempuan ini? La alu illa ma'ajistu, aku nggak pernah menyia-nyiakan dia kecuali yang aku nggak mampu. Ini jawaban normatif ya, semua perempuan mengatakan, oh ana sudah melayani suami, tak kena sama bujuku. Dia selalu mengatakan itu. Apa kata Nabi SAW? Unduri aina antilahu, lihat, perhatikan sikapmu kepada dia. Innama huwa jannatuki au naruki, suamimu itu nerokomu atau surgamu. Tolong, jadilah Ruman yang cantik di depan akmal. Jadilah orang yang taat, nurut sama akmal, lebih nurut sama suami daripada sama orang tua. Lebih menghormatin suami, karena memang dia jadi surga dan nerakanya Ruman. Dan buat semua perempuan ya, semoga diberkahi sama Allah SWT. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.